Oke, halo semuanya, kembali lagi di Indonesia Communal Farm. Kali ini kita mau ngebuat ada kompor, ada teflon. Salah ini. Salah ya? Iya, kita mau buat Emang mau Communal buat Farm itu bukan makanan. Oke. Oh salah, oke ganti. Oke, ganti dulu ya. Hup, hup. Loh, ini kalau mau buat kopi, salah channel lagi. Indonesia Communal Farm ini bukan channel buat kopi. Tuh salah lagi ya. Salah. Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin suka juga dengan kopi, bisa cek channel YouTube saya yang lainnya tentang kopi. Nanti bisa ada di situ ya, atau di sebelah sana. Ya antara ini atau ini nanti ada salah satu linknya. Do it. Oke, ini diganti dulu ya. Kita mau buat tarantula, oke? Oke. Oke, ganti lagi. Hop. Nah, ini baru bener. Karena di Indonesia Communal Farm ini kita akan membahas segala hal yang saya pribadi ketahui tentang tarantula. Kebetulan beberapa hari yang lalu saya ada dikontak oleh teman dan saya ada beli beberapa tarantula. Saya kembali mengadopsi beberapa tarantula dan seharusnya tarantulanya datang hari ini. Nah, jadi saya di sini akan membuat suatu tutorial tentang gimana sih caranya. Saya biasanya kalau misalnya sebelum tarantula datang, apa yang harus dipersiapkan, khususnya pada saat ini kandang atau enclosure. Nah, kira-kira apa saja sih yang dibutuhkan? Pertama ya, kita butuh yang namanya enclosure. Nah, enclosure ini gimana sih kriteria yang pas? Kita harus menyiapkan ukuran kandang yang sesuai. Untuk gimana ukuran kandang yang sesuai dan semacamnya nanti saya akan jelaskan lagi di video lainnya. Tapi pada video kali ini saya akan menunjukkan apa yang sudah saya persiapkan untuk membuat setting kandang untuk tarantula saya nanti. Oke, pertama udah jelas ya, ada kandangnya. Terus ini ada kandang lainnya. Wah, berarti ada berapa tarantula yang akan datang? Nah, kita lihat aja nanti. Tentu saja akan lebih baik jika ada elemen dekorasi. Elemen dekorasi di sini yang saya gunakan pertama ini berupa tanaman plastik atau ya tanaman plastik imitasi apapun itulah ya. Pokoknya ini adalah fake plant untuk memberikan kesan lebih natural aja walaupun dia bukan natural ya, dia plastik ya. Terus kemudian ada sebuah wadah kecil. Ini fungsinya nanti sebagai water dish atau wadah air minum. Terus kemudian ini adalah beberapa elemen dekorasi yang akan saya gunakan nanti. Salah satunya juga ini ada kayu. Ya, ini adalah sisa-sisa yang saya miliki karena punya saya yang lain-lainnya yang pada zaman dahulu kala sudah tidak ada lagi di tempat saya. Kemudian apalagi sih yang kira-kira diperlukan elemen dekorasinya? Pertama, kandang. Pasti dong, kalau ada kandang kan apa yang mau didekor. Kemudian ada fake plant, ini yang biasa saya gunakan ya. Jadi jika kalian ada referensi lainnya, ada ide lainnya, kalian boleh tulis di kolom komentar. Kemudian yang saya gunakan lainnya adalah ini. Nah, ya ini bukan salad bukan salad makanan ya. Jadi ini di sini adalah sphagnum moss. Jadi sphagnum moss di sini itu adalah sphagnum moss yang sudah saya rendam atau saya bilas sebanyak 3 kali menggunakan air minum. Di sini saya menggunakan air minum Cleo. Kenapa saya bilas dan kenapa menggunakan air minum Cleo? Pertama, Cleo itu pada saat dispray ke kandang tarantula dia tidak menimbulkan bercak air. Nah, jadi kalau teman-teman kadang-kadang mengalami, aduh, saya udah beli kandang akrilik bagus-bagus nih, tapi kok ada bercak-bercak airnya. Kemungkinan air yang teman-teman gunakan itu kurang tepat, bisa seperti air pam atau air minum lainnya seperti itu. Tapi kalau menggunakan Cleo lebih cenderung tidak ada. Saya tidak bilang tidak ada sama sekali ya. Ya siapa tahu di tempat kalian tiba-tiba ada. Ya who knows ya kan. Iya. Jadi ini adalah sphagnum moss. Apa sih fungsinya dari sphagnum moss ini? Sphagnum moss di sini pertama juga sebagai elemen dekorasi untuk memberikan kesan natural. Dan hal yang paling terpenting adalah sphagnum moss ini mempunyai kemampuan absorb atau menyerap air yang menurut saya secara pribadi cukup baik dan cukup bertahan lama. Jadi di sini juga salah satunya untuk menjaga humidity-nya. Tapi ada satu bagian terpenting lagi yang harus teman-teman persiapkan, yaitu adalah substrat. Nah, di sini saya menggunakan media substrat atau media alas kandangnya itu adalah tanah kokopit.
Cocopiete. Nah, ini kalau Indonesia banget ya, berarti cara baca Cocopiet. Garing. Ini adalah salah satu yang saya gunakan sebagai alas kandang, nanti sebagai kokopit. Dan usahakan teman-teman pada saat mencari kokopit, teman-teman cari yang tidak mengandung bahan kimia seperti pupuk atau hal-hal yang lain-lainnya. Maka itu anjing saya lagi garuk-garuk. Biasanya saya membeli kokopit yang kering, tapi karena pada saat ini lagi musim hujan, ya tentu saja mungkin mereka ada yang terkena air hujan dan semacamnya, lembab, jadinya cenderung ke arah lembab ya, bukan basah becek ya, lembab. Nah, oke. Terus teman-teman kan kadang-kadang ada pertanyaan tuh, gimana kalau substrat lainnya? Gimana kalau kita gabung dengan vermiculit? Gimana kalau kita gabung dengan perit sekalipun, atau batu, atau pasir malang dan semacamnya? Silahkan saja. Tapi kalau saya pribadi, saya menggunakan kokopit. Pertama, alasannya adalah ekonomis, kemudian mudah dicari, dan juga ketiga, dia ringan. Nah, kenapa sih ringan? Karena ada beberapa jenis tarantula yang mendesain kandangnya sendiri. Jadi kalau teman-teman penasaran gimana sih mereka mendesain kandang sendiri, teman-teman bisa cek di Tarantula Feeding Tour video saya yang terakhir saya upload sebelum ini. Kalian bisa cek linknya sini atau sini, antara itu. Kemudian kokopit pada saat datang harus digimanain dulu biar bersih. Karena kan ada yang nanya tuh, gimana cara bersihin kokopit. Nah, ada juga yang bilang kalau harus dijemur, harus disangrai. Kalau menurut saya itu hal yang tidak usah dilakukan karena itu sangat merepotkan sekali. Karena teman-teman bayangin aja gimana kalau teman-teman tiba-tiba orang tua teman-teman datang ke dapur kan, teman-teman lagi ngesangrai itu kokopit. Wah, bisa ditipex kita dari kakak men. Iya. Jadi lebih baik ya udah pakai kokopit yang ada saja, yang alami, yang tidak ada bahan kimia di dalamnya. Jadi sampai teman-teman beli, teman-teman tanya juga ke penjualnya. Berarti lanjutnya adalah berarti kokopit tidak perlu dibersihkan ya. Kalau saya secara pribadi, tapi ketika pada saat teman-teman mengaplikasikan ke dalam kandang, terus teman-teman lihat kayak, wah kokopitnya kotor nih, terlalu banyak serangga, terlalu banyak ya teman-teman. Tapi kalau misalnya ada satu atau dua ya berarti kokopitnya bisa dibilang juga nyaman untuk ditinggali si hewan yang akan kita tempatkan nanti ke dalamnya. Oke teman-teman, jadi ini aja yang biasanya saya persiapkan. Jadi sekali lagi teman-teman, sebelum kita memulai mendesain kandang si tarantula tersebut, hal yang harus teman-teman perhatikan adalah persiapkan semuanya agar berjalan dengan baik, peralatan semua lengkap, dan jangan sampai teman-teman mempersiapkan kandang setelah tarantula datang. Sekali lagi ya teman-teman, persiapkan kandang sebelum tarantula datang. Jadi pada saat tarantulanya nanti datang, dia tidak perlu menunggu waktu lagi teman-teman ngedesainnya, entah tiba-tiba teman-teman perfeksionis, bingung lah atau semacamnya. Itu jangan sampai seperti itu, karena kasihan mereka jika menunggu terlalu lama. Kemudian selanjutnya adalah baca care sheet. Care sheet itu adalah cara perawatan tarantula yang biasanya sudah dibuat kira-kira kayak tipenya apa dulu nih. Kita harus tahu tarantula yang mau kita beli arboreal kah, terrestrial kah, atau grower kah. Habis itu humidity-nya berapa, temperaturnya berapa, kira-kira apa sih yang diperlukan. Nah, kalau teman-teman nggak tahu kira-kira, aduh saya pemula nih, saya nggak tahu gimana cara merawat tarantula, gimana cara care sheet-nya tarantula jenis A, B, dan C, teman-teman bisa googling. Karena sekarang itu udah banyak banget orang-orang yang membuat kayak file-file atau deskripsi gimana sih cara merawat tarantula jenis A, B, dan C yang tepat dan benar. Nah, ini baru bener. Kenapa ketawa? Bagaimana cara saya membuat setting tarantula? Goblok aku ini kalau di depan kamera. A few moments later. Jadi teman-teman harus memperhatikan instrumen-instrumen penting yang kira-kira apa sih harus kita persiapkan untuk mendesain kandang. Antang.